Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Nuraini Lutfinisa, itu NIM saya ya. Saya mahasiswi dari IAIN Tulung Agung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMP ya, semester ganjil. Lebih tepatnya saya akan menjelaskan mengenai sholat berjamaah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sholat berjamaah dan dasar hukumnya, kemudian menjelaskan syarat sah berjamaah, menyebutkan hukum sholat masbuk, kemudian menjelaskan tata cara sholat berjamaah, kemudian menyebutkan halangan sholat berjamaah, serta menunjukkan keutamaan dari sholat berjamaah. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kali ini. Nah, ini dia sholat berjamaah. Ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Ada yang tahu? Iya, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, itu tadi pengertian dari sholat berjamaah. Oh ya, kemudian dasar hukum sholat berjamaah itu apa? Nah, dasar hukum dari sholat berjamaah yaitu sunnah mu'akkadah ya, sunnah yang dianjurkan. Nah, sebagian para ulama juga mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, kita lanjut pada syarat sah berjamaah. Nah, syarat sah berjamaah yang pertama yaitu ada imam ya, harus ada imam. Nah, imam itu apa? Imam itu adalah orang yang sholatnya diikuti orang lain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, syarat-syarat untuk menjadi imam itu apa saja gitu ya. Yang pertama yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kemudian fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu paling luas wawasan agamanya dibanding yang lainnya. Kemudian berakal sehat, kemudian balik ya, sudah cukup umur. Kemudian berdiri pada posisi yang paling depan, kemudian seorang laki-laki. Nah, apakah seorang perempuan tidak boleh menjadi imam? Jawabannya boleh ya, boleh menjadi imam asalkan makmumnya juga perempuan. Nah, yang terakhir yaitu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, itu tadi syarat untuk menjadi imam. Kemudian syarat sah berjamaah yang kedua yaitu ada makmum berniat untuk mengikuti imam. Makmum itu apa sih? Iya, makmum adalah orang yang sholatnya mengikuti imam. Nah, itu dinamakan makmum. Yang ketiga yaitu sholat dikerjakan dalam satu majelis ya. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, jadi kalau imam sholat asar berarti makmumnya juga harus sholat asar begitu ya. Kemudian kita lanjut tata cara sholat berjamaah. Nah, bagaimana tata cara sholat berjamaah? Nah, yang pertama yaitu sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu barisan sholat atau syaf di belakang imam itu diisi oleh jamaah laki-laki, baru diisi jamaah belakangnya laki-laki diisi jamaah perempuan gitu ya, atau jamaah perempuannya berada di belakang gitu. Yang ketiga yaitu di dalam melaksanakan sholat berjamaah seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang dinyaringkan atau jahar ya, ada yang dilirihkan atau sir. Nah, kemudian keempat yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi kalau misalnya contohnya kalau imamnya
ruku ya, makmumnya juga harus ruku. Kalau imamnya sujud, makmumnya juga harus sujud gitu ya. Tapi tidak boleh mendahului imam gitu ya. Jadi kalau imamnya sujud, baru makmumnya menirukan imam yaitu sujud gitu ya. Makmum tidak boleh mendahului gerakannya imam. Kemudian yang kelima yaitu setelah salam imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada makmum masbuk gitu ya. Ada yang tahu apa itu makmum masbuk? Iya, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Jadi makmum masbuk itu orang yang ketinggalan mengerti sholat berjamaah gitu ya. Nah, lawan kata dari makmum masbuk yaitu makmum muwifik ya, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Nah, hukum sholat masbuk diantaranya yaitu yang pertama, jika datang ketika imam masih ruku, maka rakaat tersebut tetap dihitung meskipun dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua yaitu jika mengikuti imam setelah ruku, maka rakaat tersebut tidak dihitung dan harus diulangi. Kemudian yang ketiga yaitu jika mengikuti imam yang sudah tasyahud akhir ya, jika mengikuti imam yang sudah tasyahud akhir, maka tasyahud tersebut tidak dihitung. Nah, halangan sholat berjamaah. Nah, apa saja halangan sholat berjamaah? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, misalnya ke masjid atau di musola gitu ya. Yang kedua yaitu angin kencang yang sangat membahayakan gitu. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Kelima yaitu karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, kemudian dan lain-lain gitu ya. Nah, tadi itu adalah halangan sholat berjamaah yang mengharuskan kita untuk sholat sendiri gitu ya, yang membuat kita harus sholat sendiri gitu. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu sholat berjamaah dibandingkan sholat munfarid atau sholat sendiri-sendiri itu adalah dilipatkan 20 derajat ya, pahalanya dilipatkan 20 derajat. Yang kedua yaitu orang yang rajin sholat berjamaah akan dibebaskan Allah dari api neraka. Yang ketiga yaitu menjalin silaturahmi antar sesama. Ya, yang keempat mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang kelima menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Yang kelima yaitu menahan diri dari kemauan sendiri atau egois gitu ya. Yang ketujuh mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Nah, itu tadi keutamaan sholat berjamaah. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini ya. Semoga pembelajaran pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.